Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi ekspansi kofaktor dan aturan Kramer. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jan Daniela dengan NIM A1C224023. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya yaitu Saya Nabila Yafiarsa dengan NIM 014. Saya Fadisa Azira dengan NIM 019. Saya Afedin Larasati dengan NIM 028. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 037. Dan saya Rosa Dwi ini dengan NIM 106. Oke, baiklah. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung aja memasuki ke materi yang pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah ekspansi kofaktor. Pada bagian ini kita akan mendefinisikan pengertian-pengertian penentu atau determinan dan memungkinkan kita untuk memberikan rumus spesifik untuk inverse dari matriks yang dapat dibalik. Nah, sedangkan kita hanya memiliki prosedur komputasi untuk menemukannya. Nah, yang pertama kita akan masuk pada matriks 2 kali 2. Contoh misalnya matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, dapat dibalik jika dan hanya jika AD atau BC itu tidak sama dengan 0. Dan ekspresi AD dikurang BC itu disebut dengan determinan dari matriks. Terus, determinan, belum. Nah, determinan yaitu determinan A sama dengan AD dikurang BC atau matriks A, B, C, D sama dengan AD dikurang BC. Dari inverse dari A dapat diekspresikan dalam bentuk determinan sebagai A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks D min B min C dan A. Nah, selanjutnya yaitu ada minor dan kofaktor. Nah, belum. Belum. Nah, di sini kita akan menggunakan entry-entry yang berindeks ketika kita menulis matriks atau determinan jika kita menotasikan suatu matriks 2 kali 2. Contohnya, misalnya A sama dengan matriks A11, A12, A21, dan A22. Maka dua persamaan pada matriks A adalah determinan A sama dengan matriks A11, A12, A21, dan 1A, A22. Nah, itu dikalikan dengan kali silang A11 dikali A22, A11 dikali A12, dikurang A21 dikali A22. Nah, dapatlah kita definisikan determinan dari matriks A1 kali 1, yaitu A11 sebagai determinan A sama dengan determinan dikali matriks A11 sama dengan A11. Definisi berikut akan menjadi kunci bagi tujuan kita untuk memperluas definisi determinan menjadi matriks dengan ordo yang lebih tinggi. Nah, terus kita masuki definisi 1. Jika A matriks persegi, maka minor dari entry A, IJ dinotasikan dengan MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang merupakan sisa setelah baris ke I dan kolom ke J. Nah, dihapus dari A. Bilangan min 1 ditambah JMIJ dinotasikan dengan CIJ dan disebut kofaktor dari entry A, IJ. Terus kita masuki contoh yang pertama. Misalkan matriks A sama dengan 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Maka minor dari entry A1, 1 adalah, nah kita tutup baris pertama, kolom pertama dapatlah 5, 6, 4, 8. Nah kita kali 5 dikali 6 dikurang 4 kali 8 dapatlah 16. Selanjutnya. Nah dari kofaktor yang pertama tadi kita dapat C11 dengan rumus yang telah disebutkan tadi. Dan min 1 di pangkat 1 ditambah 1 dikali M1 tambah 1 sama dengan 1 min 1 pangkat 2 itu 1 dikali M11 itu dapatlah M11. Nah, M11 tadi nilainya adalah 16. Nah, demikian pula minor dari entry A32. Jadi M32 itu kita tutup baris sebelumnya. Nah, itu kita baris kedua
baris kedua ditutup dan kolom ketiga ditutup. Selanjutnya. Nah, didapatlah 3, min 4, 2, 6. Nah, kita kalikan 3 dikali min 4 dikurang 2 kali 6 itu dan dapatlah 26. Nah, kita cari dari kofaktor dari A32 adalah C32 min 1 dipangkat 3 ditambah 2. Jangan gitu. Nah, dikali M32. Nah, didapatlah tadi kan 3 tambah 2 itu 5. Jadi, kalau pangkatnya negatif itu adalah min. Jadi, min 1 dikali M2 itu dikali dapatnya min M32. Nah, jadi dari M32 tadi hasilnya 26. Jadi, min 26. Itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu definisi determinan secara umum. Nah, dalam definisi determinan secara umum ini terdapat teorema 1 yang berbunyi jika A adalah matriks N kali N, maka terlepas dari baris atau kolom mana yang dipilih dari A, jumlah yang diperoleh dengan mengalihkan entry dalam baris atau kolom tersebut oleh kofaktor yang sesuai dengan dan menambahkan produk yang dihasilkan akan selalu sama. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk membuat definisi berikut, yaitu definisi 2, yang berbunyi jika A adalah matriks N kali N, maka jumlah yang diperoleh dengan mengalihkan entry pada baris atau kolom dari A dengan kofaktor yang sesuai dan menambahkan hasil produk disebut determinan A. Dan jumlah-jumlah dalam determinan A disebut ekspansi kofaktor dari A, yaitu determinan A sama dengan AIJ C1J ditambah A2J, C2J ditambah sampai ANJ kali CNJ. Dan determinan A sama dengan A, bisa zoom, bisa, ya, sebelumnya. Nah, dan determinan A sama dengan AI1 dikali CI1 ditambah AI2, CI2 ditambah sampai dengan AIN, CIN. Kemudian kita masuk ke contoh ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Boleh next, Lisa? Nah, di sini disuruh menentukan determinan dari matriks A, di mana matriks A ada 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2, dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Maka didapatlah determinan A, 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Tadi kan kita disuruh mencari kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi kita tutup baris pertama, kolom pertama, didapatlah 3 dikali min 4, 3, 4, min 2. Kemudian kita tutup baris pertama dengan kolom kedua, didapatlah 1 dikali min 2, 3, 5, min 2. Kemudian ditambah dengan tutup baris pertama, kolom ketiga, jadi sisanya min 2, min 4, 5, 4. Nah, kemudian di situ 3 dikali min 4. Min 4 itu dapat dari min 4 dikali min 2 dikurang 3 dikali 4. Kemudian dikurang 1 dikali dengan min 11 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Misalkan A adalah matriks dalam contoh 3 dan tentukan determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama dari A. Di sini ada determinan A yaitu 3, 1, 0, min 2, 4, 3, 5, 4, min 2. Sama dengan caranya sama seperti tadi, kita tutup kolom pertama baris pertama, jadi didapatlah 3 dikali min 4, dikali min 4, 3, 4, min 2, kemudian dikurang, kita tutup kolom kedua dan baris ke baris pertama. Jadi dapatlah min 2 dikali 1, 0, 4, min 2. Kemudian ditambah 5 dikali 1, 0, min 4, 3. Sama dengan 3 dikali min 4 dikurang min 2 dikali min 2 ditambah 5 dikali 3 sama dengan min 1. Lanjut, bisa? Next, bisa ke teorema kedua.
Nah, ya, ya. Kemudian kita lanjut ke teorema kedua, di mana jika A matriks segitiga atas, bawah, ataupun diagonal N kali N, maka determinan A adalah produk dari entry-entry diagonal utama dari A, yaitu determinan A sama dengan A11, A22, sampai AN dikali N. Nah, kemudian kita masuk ke teknik yang berguna untuk menghitung determinan 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Nah, determinan dari matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 dapat ditentukan secara efisien pola pada gambar di bawah ini. Untuk matriks 2 kali 2 itu kita bisa menggunakan A11 dikali dengan A22 dikurang dengan A12 dikali A21. Nah, untuk matriks A33 kita bisa mengalihkan seperti yang bisa dilihat pada gambar. Jadi itu boleh next bisa? Untuk matriks 3 kali 3 itu kita mengalihkannya A11 dikali dengan A22 dikali A33 ditambah dengan A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang A13 dikali A22 dikali A31 dikurang A12 A21 A33 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 yang sesuai dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Nah, kita masuk ke contoh teknik yang sudah saya jelaskan tadi untuk matriks 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Nah, di situ yang pertama ada matriks 2 kali 2 di mana matriksnya ada 3, 1, 4, min 2. Kita gunakan cara yang tadi, yaitu dengan kita mengalihkan 3 dengan min 2, kita kurang dengan 4 dikali 1. Jadi dapatlah hasilnya min 10. Untuk matriks yang 3 kali 3, kita juga menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Jadi 1 dikali dengan 5 dikali dengan 9 ditambah dengan 2 dikali 6 dikali dengan 7 ditambah dengan 3 dikali min 4 dikali min 8 kemudian dikurang dengan 3 dikali 5 dikali 7 dikurang 1 dikali 6 dikali min 8 dikurang 2 dikali min 4 dikali 9. Jadi didapatlah hasilnya 240. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan Cramer. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa sifat dari matriks dan kita akan menggunakannya untuk menurunkan suatu formula untuk inverse dari matriks yang dapat dibalik dan formula-formula untuk solusi macam-macam sistem linear. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat-sifat determinan. Misalkan A dan B adalah matriks N kali N dan K adalah suatu skalar, kita mulai memperhatikan hubungan-hubungan mungkin antara determinan A, determinan B, dan determinan KA, determinan A tambah B, dan determinan A dikali B. Nah, untuk determinan matriks yang dikalikan skalar. Jika setiap baris matriks A dikalikan dengan skalar K, maka determinannya menjadi determinan KA itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Hal ini karena faktor K itu muncul pada setiap baris matriks. Nah, kemudian ada determinan dari penyebelahan matriks. Secara umum, tidak ada hubungan sederhana antara determinan matriks dan penyebelahan matriks, khususnya determinan tidak bersifat aditif. Nah, untuk kita perhatikan contoh 1, di sini determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Kita perhatikan, matriks A itu sama dengan 1, 2, 2, 5, B sama dengan 3, 1, 1, 3, A ditambah B itu sama dengan 4, 3, 3, 8. Nah, kita sudah ada determinan A itu sama dengan 1, nilainya determinan B itu sama dengan 9, dan determinan A tambah B itu sama dengan 23. Nah, kita ingin membuktikan bahwa determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Nah, untuk kasus untuk kasus ini, kita langsung saja menghitung determinan A dan B. Kita peroleh determinan A ditambah determinan B itu sama dengan baris baris A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 ditambah A11 kali B22 dikurang A12 dikali B21. Nah, dapatlah hasilnya determinan determinan A11, A12, A21 B ditambah B21, A22 ditambah B22. Sehingga
Dari kasus ini, jika dua matriks hanya berbeda pada satu baris atau satu kolom, maka jumlah determinannya dapat digabungkan menjadi satu determinan. Kita perhatikan teorema 1. Jika matriks A, B, dan C hanya berbeda pada baris R dan baris ke R dari C merupakan hasil penjumlahan baris ke R dari A dan ke B, maka determinan C itu sama dengan determinan A ditambah determinan B. Nah, kita perhatikan contoh kedua, yaitu jumlah determinan. Contoh ini menunjukkan penerapan langsung dari teorema 1, yaitu determinan matriks hasil penjumlahan baris dapat dituliskan sebagai jumlah determinan masing-masing matriks. Contohnya, determinan 1, 7, 5, 2, 0, 3, 1 tambah 0, 4 tambah 1, 7 tambah min 1, itu sama dengan determinan 1, 7, 5, 2, 0, 3, 1, 4, 7 ditambah determinan 1, 7, 5, 2, 0, 3, 0, 1, min 1. Jadi jadi baris yang berbeda itu yang kita jumlahkan. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu determinan dari produk matriks. Meskipun rumus determinan dan perkalian matriks tampak rumit, terdapat hubungan sederhana jika matriks berordo sama, yaitu determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, untuk membuktikan hal ini, kita lihat di teorema 2. Jika B adalah matriks N dikali N dan E adalah matriks elementer N kali N, maka determinan EB itu sama dengan determinan E dikali determinan B. Nah, untuk pembuktian ini kita lakukan dengan meninjau 3 jenis operasi baris elementer, yaitu perkalian baris dengan skala, lalu kita dapat melakukannya dengan pertukaran baris, dan penjumlahan baris. Dengan menerapkan sifat matriks elementer secara berulang, diperoleh bahwa determinan dari hasil perkalian beberapa matriks sama dengan hasil kali determinan masing-masing matriks. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji determinan untuk keterbalikan. Nah, teorema kita selanjutnya akan memberi suatu kriteria penting untuk determinan apakah matriks ini dapat apakah matrik ini dapat dibalik atau tidak. Nah, hal ini membawa kita satu langkah lebih dekat untuk membangun formula. Nah, teorema 3 yaitu matriks persegi A dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Buktinya, misalkan R adalah bentuk echelon baris tereduksi dari A. Nah, sebagai langkah awal kita akan menunjukkan bahwa determinan A dan determinan R keduanya 0 atau keduanya bukan 0. Misalkan E1, E2 sampai RE, R adalah matriks elementer yang sesuai dengan operasi baris elementer yang menghasilkan R dari matriks A. Jadi, R sama dengan R sampai E2, E3 determinan matriks A. Lanjut, Lisa. Dari tiga itu determinan R sama dengan determinan ER kali determinan E2 kali determinan sampai E sampai kali determinan A. Nah, kita menunjukkan di catatan yang menyertai teorema 224 bahwa determinan dari matriks elementer bukan 0. Jadi, ini mengikuti dari formula bahwa determinan A dan determinan R keduanya tuh 0 atau keduanya bukan 0 yang menetapkan ke tingkatan untuk bagian utama untuk pembuktian. Jika kita berasumsi pertama bahwa matriks A dapat dibalik, maka mengikuti dari teorema 164 bahwa R sama dengan matriks A sama dengan identitas. Dan karenanya determinan R sama dengan 1 bukan 0, ini pada gilirannya menyiratkan determinan A tidak sama dengan 0, di mana ini yang ingin kita tunjukkan. Ini mengikuti dari teorema 2.3.3 dan teorema 2.25 bahwa matriks persegi dengan dua baris proporsional atau dua kolom proporsional tidak dapat dibalik. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa determinan A itu tidak 0. Ini mengikuti dari bahwa determinan R itu tidak dengan 0. Yang memberitahu kita bahwa matriks R ini tidak dapat memiliki barisan 0. Jadi, ini mengikuti dari teorema 1.4.3 bahwa matriks R adalah identitas. Karenanya, A dapat dibalik oleh teorema 164. Nah, contohnya, uji determinan untuk keterbalikan. Karena baris pertama dari ketiga dari A sama dengan 1, 2, 3 adalah proporsional determinan A sama dengan 0, maka A tidak dapat dibalik. Nah, teorema 4 yaitu jika A dan B adalah matrik persegi dengan ukuran yang sama, maka determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B.
Atau hal ini sama juga dengan determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Lanjut, Lisa. Contohnya diketahui bahwa A sama dengan 2, matriks A 2, 1, 2, 1, B min 1, 3, 5, 8, maka AB-nya itu dapat hasilnya 2, 17, 3, 14. Ini menunjukkan bahwa determinan A-nya itu sama dengan 1, determinan B-nya sama dengan 2, 3, dan determinan AB-nya itu sama dengan 2, min 2, 3. Nah, ini sama dengan teorema determinan A, AB sama dengan determinan A kali determinan B. Teorema ini berikut memberikan hubungan yang berguna antara determinan matriks yang dapat dibalik atau determinan dari inversnya. Kemudian teorema 5, jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Buktinya karena matriks A inverse A sama dengan identitas. Ini mengikuti bahwa determinan mengikuti bahwa matriks A inverse kali A sama dengan determinan identitas. Oleh karenanya kita hanya harus memiliki determinan A inverse kali determinan A sama dengan identitas. Karena determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini bukti bahwa dapat dilengkapi dengan membagi melalui oleh determinan A. Eh, Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya pada materi berikutnya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai adjoint suatu matriks. Nah, dalam ekspansi kofaktor, kita dapat menghitung determinan A itu dengan mengalihkan entry-entry pada baris atau kolom dengan kofaktornya, lalu menambahkan produk yang dihasilkan. Nah, ternyata jika salah satu perkalian entry di baris manapun oleh kofaktor yang sesuai dari baris yang berbeda, justru jumlah dari produk ini selalu menghasilkan 0. Nah, meskipun kita menghilangkan bukti umum, contoh berikut dapat mengilustrasikan ide bukti dalam kasus khusus. Nah, hal ini mengikuti teorema 2.3.5 dan 2.1.2 bahwa determinan A inverse itu sama dengan 1/A11, 1/A22 hingga 1/ANN. Selanjutnya, dengan menggunakan formula adjoint, hal ini mungkin membuktikan bahwa 1/A11, 1/A22 sampai ke 1/ANN. Next, bisa. Nah, sebenarnya adalah entry diagonal berturut-turut dari A inverse. Dapat dengan membandingkan A dan A inverse dalam contoh 3 dari bagian 1.7 tadi. Contoh 5, entry dan kofaktor dari baris yang berbeda. Misal, ada matriks A dengan entry-nya A11 hingga A33. Perhatikan nilai A11 kofaktor 31 ditambah A12 kofaktor 32 ditambah A13 dan kofaktor 33 yang dibentuk dengan mengalihkan entry di baris pertama oleh kofaktor entry terkait di baris ketiga, lalu menambahkan produk yang dihasilkan. Nah, kita dapat menunjukkan bahwa kuantitas ini sama dengan 0. Dengan triknya, buatlah matriks A aksen baru dengan mengganti baris ketiga dari matriks A dengan salinan lain dari baris pertama, yaitu aksennya sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A11, A12, dan A13. Nah, misalkan C aksen 31 di C aksen 31, C aksen 32, dan C aksen 33 adalah kofaktor dari entry-entry dalam baris ketiga dari A aksen. Karena dua baris pertama dari A dan A aksen itu sama, dan karena perhitungan C31, C32, C33, dan C aksen 31, C aksen 32, dan C aksen 33-nya hanya melibatkan entry dari dua baris pertama dari A dan A aksen, ini mengikuti bahwa C31 itu sama dengan C aksen 31. Begitupun dengan C32 sama dengan C aksen 32 dan C33 sama dengan C aksen 33. Karena A aksen memiliki dua baris yang identik, itu mengikuti dari eh, persamaan yang ketiga bahwa determinan A aksen itu sama dengan 0. Nah, di sisi lain, menghitung determinan A aksen itu dapat dilakukan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Nah, sehingga memberikan A11 dikali C31 ditambah A12 dikali C32 ditambah A13 dikali C33 itu sama dengan 0. Nah, lanjut pada definisi 1. Jika A adalah matriks N kali N dan CIJ adalah kofaktor dari AIJ, maka matriks next bisa. Maka matriks yang dihasilkan adalah C11 hingga CNN. Nah,
Matriks tersebut dapat disebut sebagai matriks kofaktor dari A. Transpose dari matriks ini disebut dengan adjoint dari A dan dinotasikan dengan adjoint A. Untuk selanjutnya ada contoh 6, yaitu adjoint dari matriks 3 kali 3. Misalkan ada sebuah matriks A dengan anggota 3, 1, min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 0. Kofaktor-kofaktor dari A adalah C1-1-nya 12, C12 6, C13-nya min 16, C21-nya 4, C22-nya 2, C23-nya 16, C31-nya 12, C32-nya min 10, dan C33-nya 16. Nah, jadi matriks kofaktornya adalah 12, 6, min 16, 4, 2, 16, 12, min 10, dan 16. Dan adjoint dari A adalah 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, dan 16. Next. Nah, dari gambar tadi merupakan seorang tokoh dengan catatan sejarah penggunaan istilah adjoint untuk transpose dari matriks kofaktor yang tampaknya telah diperkenalkan oleh matematika Amerika Latin, yaitu E. Dickson dalam makalah penelitian yang diterbitkan tahun 1902. Nah, dalam teorema 5, kita dapat memberikan formula untuk inverse dari matriks 2 kali 2 yang dapat dibalik. Teorema kita selanjutnya diperluas hasilnya menjadi matriks N kali N yang dapat dibalik. Selanjutnya ada teorema 6, yaitu inverse matrix menggunakan adjoint-nya. Nah, jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan dikali dengan adjoint A. Bukti kita tunjukkan pertama bahwa A adjoint A itu sama dengan determinan A dikali dengan I. Nah, perhatikan produk pada gambar pada di bawah ini, yaitu entry pada baris ke I dan kolom ke J itu dari produk A dikali adjoint A adalah AI1 C J1 ditambah dengan CI2 dikali CJ2 itu sampai dengan A1 AIN dikali CJN. Nah, jika I itu sama dengan J, maka persamaan 9 adalah ekspansi kofaktor dari determinan A sepanjang baris ke 1 ke I dari A. Nah, jika I itu tidak sama dengan J, maka A dan kofaktor berasal dari baris-baris yang berbeda dari A. Sehingga nilai dari eh, gambar ke-6 itu adalah 0. Dengan demikian, A adjoint A itu sama dengan determinan A dikali I. Karena A dapat dibalik, sehingga determinan A itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan yang ke-10 tadi dapat dituliskan sebagai 1 per determinan dikali A adjoint A sama dengan I, atau A dikali 1 per determinan A dikali A adjoint A itu sama dengan I. Next. Nah, mengalihkan kedua sisi dari yang kiri dengan inverse itu menghasilkan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali A adjoint A. Nah, menggunakan adjoint, kita lanjut pada contoh ketujuh dengan menggunakan adjoint untuk menentukan inverse matrix. Untuk menentukan inverse matrix dari A pada contoh 6 dapat digunakan solusi dengan mengecek bahwa determinan A itu sama dengan 64. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint A itu sama dengan 1 per 64 dikali dengan adjoint A tadi sama dengan 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, 16, sehingga menghasilkan 12 per 64, 4 per 64, 12 per 64, 6 per 64, 2 per 64, min 10 per 64, min 16 per 64, 16 per 64, dan 16 per 64. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, langsung ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai aturan Kramer. Nah, jadi aturan Kramer ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini merupakan cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear selain menggunakan OBE, eliminasi Gauss, dan sebagainya. Nah, aturan Kramer ini definisinya adalah untuk solusi dari sistem linear AX sama dengan B dari N persamaan dalam N yang tidak diketahui dalam kasus di mana koefisien matriks A dapat dibalik atau ekuivalen ketika det A tidak sama dengan 0. Nah, jadi aturan Kramer ini berguna jika determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah,
Bunyi teoremanya adalah jika AX sama dengan B adalah sistem N bersama linear dalam N tidak diketahui sedemikian sehingga determinan dari matriks A tidak sama dengan 0, maka sistem memiliki solusi tunggal. Solusinya adalah X1 sama dengan determinan dari A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan dari A2 per determinan A, sampailah ke Xn sama dengan determinan dari matriks AN per determinan A. Nah, di sini di mana di mana matriks AJ itu adalah matriks yang diperoleh dengan menukar entry-entry pada kolom J-nya itu dengan eh, bentuk vektornya. Lanjut, Disa. Udah next ya. Oke, jadi pada matriks biasanya, pada matriks umumnya itu kan nanti kalau untuk menggunakan aturan Kramer ini salah satu kolomnya misalnya A1. Nah, berarti kolom yang ke satu itu kita ubah isinya, kita ubah entry-entrynya dengan vektornya ini, vektor B. Nah, jadi cara bukti jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A dapat dibalik. Dan dengan teorema sebelumnya, X sama dengan A inverse dikali B adalah solusi tunggal dari AX sama dengan B. Dengan demikian, dari teorema 2, 3, 6 kita punya X sama dengan A inverse B sama dengan 1 per determinan A adjoin A sama dengan 1 per determinan dikali dengan matriks adjoin A itu tadi. Nah, em, langsung ke ya ini. Dari yang sebelumnya Disa, soal sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh menggunakan aturan Kramer. Menggunakan aturan Kramer untuk menyelesaikan sistem linear dengan aturan Kramer. Jadi misalnya diketahui nih suatu sistem persamaan linear yaitu X1 ditambah 2X3 sama dengan 6, min 3X1 ditambah X2 ditambah 6X3 sama dengan 30, min X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Nah, bentuk dari matriks augmentednya menjadi seperti ini. Lanjut bisa? Nah, jadi bentuk matriks augmentednya itu menjadi yang A ini ya, seperti yang A ini. Nah, itu kan kita ketahui tadi nilai dari vektor B-nya atau hasilnya itu kan ada 6, 30, sama 8. Nah, jadi untuk A1-nya, pada kolom pertama itu kita ubah entry-nya dengan vektor B tadi, yaitu 6, 30, 8. Nah, untuk A2, pada kolom kedua kita ubah entry-nya dengan vektor B tadi. Begitupun untuk A3, kolom ketiganya itu kita ubah dengan entry vektor B tadi. Nah, selanjutnya kita cari masing-masing determinan ini bisa menggunakan ekspansi kofaktor atau juga menggunakan Sarus. Nah, habis itu eh, determinan A dengan ditemukanlah hasil dari determinan A itu sama dengan 44. Nah, untuk determinan A1 itu ditemukan hasilnya adalah 40 sehingga X1 itu bernilai 40 per 44 atau min 10 per 11. Nah, selanjutnya untuk determinan A2 itu ditemukan hasilnya adalah 72. Sementara untuk determinan A3 itu 152 sehingga X2 itu bernilai 72 dibagi dengan 44 atau sama dengan 18 per 11. Nah, selanjutnya untuk S3 itu sama dengan 152 dibagi 44 sama dengan, atau kalau disederhanakan itu sama dengan 38 per 11. Nah, selanjutnya mengenai teorema ekuivalen. Dalam teorema 4, kita membuat daftar 5 hasil yang setara dengan keterbalikan matriks A. Kita menyimpulkan bagian ini dengan menggabungkan teorema 3 dengan daftar itu untuk menghasilkan teorema berikut. Lanjut, Disa. Untuk menghasilkan teorema 8 berisi pernyataan ekuivalen, di mana jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama itu A dapat dibalik, selanjutnya AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, selanjutnya C bentuk eselon baris reduksi dari A adalah matriks identitas M. Selanjutnya A dapat diekspresikan sebagai produk dari matriks elementer. AX sama dengan B adalah konsisten untuk setiap matriks B n kali 1. AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B n kali 1. Dan determinan A tidak sama dengan 0. Dari semua ini kita dapat nyatakan tanpa butik dalam teorema satu, yaitu teorema 1C di mana sebuah matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya jika entry diagonalnya semuanya 0. Nah, teorema 1D kebalikan dari matriks segitiga bawah yang dapat dibalik adalah segitiga bawah dan kebalikan dari matriks segitiga atas yang dapat dibalik adalah segitiga atas. Jadi inverse dari
segitiga itu dapat dibalik hanya jika entry diagonalnya semuanya 0. Nah, sementara segitiga bawah, inverse dari segitiga bawah itu adalah segitiga bawah juga. Dan inverse dari segitiga atas itu adalah segitiga atas. Hmm. Nah, dari teorema 2, matriks A dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A itu bernilai atau tidak sama dengan 0. Artinya, di bukti ini, kita akan membuktikan hasil dari matriks segitiga atas dan meninggalkan kasus segitiga bawah untuk diasumsikan bahwa A adalah matriks segitiga atas dan dapat dibalik. Karena A inverse sama dengan 1/determinan matriks A dikalikan dengan adjoint matriks A. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita dapat buktikan bahwa A inverse adalah segitiga atas dengan menunjukkan adjoint dari A itu adalah segitiga atas atau secara ekuivalen, bahwa metrik kofaktornya adalah segitiga bawah. Nah, karena di sini, karena kofaktor itu sama dengan min 1 pangkat jumlah baris dikalikan jumlah kolom dengan dan dikalikan dengan minor minor dari baris dan kolom tersebut. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, dengan berakhirnya penjelasan dari saya, artinya sudah selesai juga penjelasan terkait materi ekspansi kofaktor ini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan agar lebih paham lagi dengan materi ekspansi kofaktor ini. Nah, untuk itu kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah,